Kita ke informasi pertama saudara, pasca diguyur hujan sejak siang, lalu lintas Jalan Gatot Subroto mengalami kemacetan panjang di kedua arah. Beginilah saudara kondisi akses jalan di Gatot Subroto dan tol dalam kota di Jakarta Selatan. Pasca hujan deras, kemacetan panjang ini terjadi dan juga membuat para pengendara harus berjalan pelan dari 10 hingga 20 km per jam. Kemacetan terjadi di ruas jalan Daan Mogot dari arah Grogol menuju Kalideres. Kondisi ini disebabkan banjir yang menggenangi jalan. Ketinggian air yang mencapai 30 cm ini membuat para pengendara harus berhati-hati saat melintasi banjir. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya saat menerobos banjir. Sebagian pengendara memilih melintas di jalur bus Transjakarta untuk menghindari banjir. Tak sedikit pula pengendara sepeda motor yang menuntun kendaraannya karena mogok saat mencoba menerobos banjir. Banjir setinggi 30 cm ini disebabkan curah hujan yang tinggi sehingga kali Mukufrat yang berada di sisi jalan meluap. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat telah mengerahkan 3 mesin pompa di lokasi yang tergenang dengan kapasitas masing-masing 300 liter per detik. Berikutnya, saudara, kebakaran melanda salah satu gedung asrama haji Ternate, Maluku Utara. Api diduga berasal dari lantai 2 namun belum diketahui penyebabnya. Bangunan yang terbakar adalah gedung Musdalifah di area asrama haji Kota Ternate, Maluku Utara. Warga bersama penghuni asrama berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kemudian 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari lantai 2 gedung yang dihuni atlet karate dari Halmahera Barat dan Halmahera Selatan. Api dipadamkan 30 menit kemudian. Tawuran 2 kelompok warga kembali terjadi di tempat pemakaman Beroangin, Kecamatan Talo, Makassar. Akibatnya 7 petak rumah terbakar. 7 rumah petak di area pemakaman Beroangin, Makassar terbakar usai tawuran 2 kelompok warga di lokasi tersebut. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun polisi menemukan jerigen bahan bakar dan bekas ledakan petasan di lokasi. Saudara, ratusan warga desa Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi melakukan aksi pembakaran alat berat di areal penambangan emas ilegal. Warga meluapkan amarahnya dengan bakar alat berat yang digunakan di area tambang emas ilegal. Tak hanya alat berat, warga juga membakar tempat penampungan BBM jenis solar yang digunakan untuk operasional tambang ilegal. Warga resah karena aktivitas penambangan emas ilegal di area tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sorotan lainnya, saudara, selebgram Lisa Mariana diperiksa penyidik Ditsiber Polda Jabar terkait dengan kasus dugaan video asusila setelah ditetapkan sebagai tersangka. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka selebgram Lisa Mariana penuhi panggilan penyidik Ditsiber Polda Jawa Barat. Lisa tidak banyak berkomentar saat ditanya soal kasus yang menjeratnya. Lisa hanya meminta didoakan. Kuasa hukum sebut kliennya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia pun mempertanyakan penyidik terkait status tersangka Lisa.
Alhamdulillah sehat. Ya doain aja Mas yang baik-baik. Izin masuk kuliah. Tanggapin dong dikit Mbak Lisa. Kondisinya gimana Mbak? Ini kan bertubi-tubi nih Mbak di... Alhamdulillah sehat. Ya doain aja Mas yang baik-baik. Izin masuk kuliah. DPR mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, semua fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU KUHP. Pimpinan DPR berharap publik yang masih menolak proses legislasi tidak termakan hoaks terkait substansi KUHP baru. KUHP mulai diberlakukan 2 Januari mendatang. Pengesahan RUU KUHP diwarnai unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Mahasiswa sempat menyetop kendaraan yang dikawal polisi untuk meluapkan kekecewaan atas pengesahan RUU KUHP. Demonstran menilai pengesahan RUU KUHP cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. Represivitas masyarakat-masyarakat yang hanya melakukan tindakan-tindakan kesehariannya. RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat, partisipasi bermakna dari rakyat Indonesia. Bahkan warga sipil sekalian, semua ditolak mentah-mentah atas RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Saudara, longsor yang menerjang Cilacap dan Banjarnegara meninggalkan trauma bagi warga dan sebagian dari mereka kehilangan orang-orang terkasih. Ulasannya akan kami hadirkan usai jeda.